Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiyanti dengan NIM S1E1 24022. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai linked list pada mata kuliah data struktur. Oke, langsung kita masuk saja pada materi pertama. Nah, sebelum masuk di materi, di sini ada overview. Jadi terdapat pendahuluan, itu berbagai jenis linked list seperti linked list tunggal, linked list melingkar, dan linked list ganda. Lalu ada ADT positional list, lalu mengurutkan positional list. Terdapat juga studi kasus yang mempertahankan frekuensi akses, situ sequence berbasis linked list. Dan yang terakhir adalah ringkasan. Nah, masuk di materi pertama. Pendahuluan, array with linked list. Nah, yang pertama sequence berbasis array. Nah, array menyediakan representasi data yang lebih terpusat, yaitu menggunakan satu blok memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan sequence berbasis array. Yang pertama, panjang. Dari array dinamis dapat lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya yang disimpan. Yang kedua, batas waktu amortisasi. Untuk beberapa operasi mungkin tidak dapat diterima pada sistem waktu nyata. Nah, yang ketiga, operasi penyisipan dan penghapusan pada posisi tengah dalam array memerlukan biaya komputasi yang tinggi karena elemen-elemen lain harus digeser. Lalu ada linked list merupakan alternatif dari sequence berbasis array yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Linked list menggunakan representasi yang lebih terdistribusi, di mana sebuah objek ringan yang disebut node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya serta satu atau lebih referensi ke node tetangga, sehingga secara bersama-sama dapat merepresentasikan urutan linear dari suatu sequence. Nah, keterbatasan linked list. Yang pertama, elemen-elemen dalam linked list tidak dapat diakses secara efisien menggunakan indeks numerik K. Nah, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, ketiga, atau ke-20 dalam linked list. Nah, masuk di singly linked list tunggal. Nah, singly linked list dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara bersama-sama membentuk sebuah urutan linear sequence. Nah, setiap node menyimpan referensi ke sebuah objek yang merupakan elemen dari sequence, serta referensi ke node berikutnya dalam linked list. Node pertama dan node terakhir dalam linked list masing-masing disebut sebagai head dan tail. Nah, dengan memulai dari head dan berpindah dari satu node ke node lainnya melalui referensi next, pada setiap node kita dapat mencapai tail dari linked list. Nah, proses ini disebut traversal atau penelusuran linked list. Nah, kita dapat mengenali tail sebagai node yang memiliki nilai node pada referensi next-nya. Nah, karena referensi next pada sebuah node dapat dipandang sebagai sebuah link atau pointer menuju node lain, proses menelusuri linked list juga dikenal sebagai link hopping atau pointer hopping. Nah, masuk di slide ke-6. Nah, struktur dasar singly linked list. Minimalnya sebuah instance linked list sebaiknya menyimpan referensi ke head kepala linked list tanpa referensi eksplisit ke head. Tidak ada cara untuk menemukan node tersebut maupun node lainnya yang terhubung dengannya. Nah, referensi eksplisit ke node tail atau ekor. Meskipun tidak wajib, hal ini sangat disarankan agar tidak perlu melakukan penelusuran traversal seluruh linked list untuk menemukan node terakhir. Nah, jumlah total node dalam linked list atau size merupakan tidak wajib. Penyimpanan nilai ini lebih disarankan karena memungkinkan kita mengetahui jumlah elemen secara langsung tanpa harus menelusuri seluruh linked list untuk menghitungnya.
Nah, selanjutnya menyisipkan elemen pada heat singly linked list. Nah, salah satu sifat penting dari linked list adalah bahwa ukurannya tidak ditentukan secara tetap sejak awal, fixed size. Linked list menggunakan memori secara proporsional sesuai dengan jumlah elemen yang dimilikinya saat ini. Pada single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan insert elemen pada bagian head awal list. Langkah-langkah menyisipkan elemen. Yang pertama, membuat node baru. Yang kedua, mengisi elemen pada node tersebut dengan data yang akan ditambahkan. Yang ketiga, mengatur referensi next dari node baru agar dapat menunjuk ke head saat ini. Yang keempat, mengubah head linked list agar menunjuk ke node baru tersebut. Nah, selanjutnya menyisipkan elemen pada tile single linked list. Langkah-langkah penyisipan. Yang pertama, membuat node baru. Yang kedua, mengatur referensi next dari node baru menjadi none karena node tersebut akan menjadi node terakhir. Yang ketiga, mengatur referensi next dari node tile saat ini agar menunjuk ke node baru. Yang keempat, memperbarui referensi tile agar menunjuk ke node baru tersebut. Nah, selanjutnya menghapus elemen dari single linked list. Menghapus elemen dari bagian head pada single linked list pada dasarnya merupakan operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru pada head. Sayangnya, menghapus node terakhir dari single linked list tidaklah mudah. Meskipun kita menyimpan referensi tile yang langsung menunjuk ke node terakhir dalam list, kita tetap harus dapat mengakses node sebelum node terakhir untuk menghapus node terakhir tersebut. Nah, kita tidak dapat mencapai node sebelum tile dengan mengikuti tautan next dari tile. Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node tersebut adalah dengan memulai dari head dan menelusuri seluruh linked list. Rangkaian operasi perpindahan tautan atau link hopping seperti ini dapat memakan waktu yang lama. Operasi ini dapat dilakukan dengan lebih efisien pada doubly linked list. Selanjutnya, mengimplementasikan stack single linked list. Yang pertama, implementasi stack ini mempertahankan dua variabel, yaitu head, referensi ke node yang berada pada head awal list. Yang kedua, size, digunakan untuk melacak jumlah elemen saat ini berada dalam stack. Lalu stack menggunakan kelas non-public node untuk merepresentasikan setiap node yang di-post atau di-pop ke dalam maupun keluar dari stack. Nah, objek node mempertahankan dua variabel, yaitu elemen yang digunakan untuk menyimpan data. Yang pertama itu elemen, yang kedua next, yaitu referensi ke node berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada codingannya. Kita coba praktekkan di VS Code. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu filenya, lalu kita masukkan codingannya seperti yang ada di dalam PPT tersebut.
Kok kenapa tadi nih? Kok telepon orang lagi? Kok telepon lagi orang? Iya, ini Siapa? Siapa? Tapi telepon orang random di IG sama lucu. Saya bilang, kita tak pencet, sorry. Kan lagi nge-store. Nanya tuh. Banyak dan ngelet tuh. Oh, berarti bukan temanmu yang kau ikuti. Bukan, nggak tahu nih deh. Gimana tuh? Bukan.
Oh, capek banget.
If so, that is empty. Jujur capek. Dev.
17. Duh, keren kayak juga, Cak. 82.
codingannya sudah berhasil diselesaikan, tapi terdapat beberapa kesalahan. Saya sudah sediakan kode betulnya, sarankan. Nah, sepertinya hasil outputnya. Jadi hasil outputnya itu ada stack length-nya, stack S pop 2, popnya 2. Nah, jadi di dalam kode program ini tuh mengimplementasikan konsep struktur data stack atau tumpukan dengan prinsip LIFO, last in, first out, menggunakan single linked list. Nah, di mana elemen yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Dalam implementasi ini, bagian atas tumpukan selalu diwakili oleh penunjuk self hit, sehingga setiap kali operasi post dijalankan, node baru akan selalu disisipkan di posisi paling depan dan menjadi kepala hit yang baru. Nah, berdasarkan urutan eksekusi pada program utama, dimasukkan 6 data secara berturut-turut, yaitu 10, 15, 3, 17, 0, dan terakhir adalah 2. Nah, karena angka 2 dimasukkan paling akhir, ia menempati posisi self hit. Nah, saat ini yang menjelaskan mengapa pemanggilan fungsi line S menghasilkan output 6 dan pencetakan objek S melalui fungsi str menampilkan urutan dari data teratasnya terlama hingga terlama A, yaitu 2, 0, 7, 2, 0, 17, 3, 15, 10. Nah, ketika operasi pengambilan data atau s.pop dipanggil untuk pertama kali, sistem akan melihat data yang berada di posisi self hit saat itu, yaitu angka 2, lalu mengembalikannya sebagai output sekaligus memindahkan penunjuk self.hit ke elemen berikutnya, yaitu angka 0. Begitu pula saat pemanggilan s.pop yang kedua, angka 0 yang kini berada di posisi terdepan akan diambil dan dikeluarkan dari tumpukan, sehingga penunjuk kepala tumpukan otomatis bergeser dari ke elemen selanjutnya, yaitu angka 17. Akibat dari 2 kali penghapusan tersebut, variabel ukuran tumpukan self.size berkurang dari 6 menjadi 4. Oleh karena itu, pada akhir program fungsi len S menampilkan output 4 dan tumpukan S menyisakan data dengan urutan 17, 3, 15, 10 karena angka 2 dan 0 sudah resmi dikeluarkan dari memori tumpukan. Masuk ke materi selanjutnya. Nah, masuk di analisis operasi pada linked stack. Semua metode diselesaikan dalam waktu konstan pada kasus terburuk, worst case constant time. Tidak diperlukan analisis amortisasi. Yang ketiga, penggunaan memori adalah big ON, di mana N adalah jumlah elemen saat ini berada di dalam stack. Nah, mengimplementasikan QW dengan single linked list. Implementasi ini menjamin waktu eksekusi big O1 pada kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instance, yaitu hit, tail, dan size, untuk menghindari penelusuran traversal pada linked list. Elemen ditambahkan pada bagian akhir list dan dihapus menggunakan DQW dari bagian depan list. Nah, perhatikan tambahan perlu diberikan untuk menjaga referensi tail tetap akurat. Saat melakukan NQW, node yang paling baru selalu menjadi tail yang baru. Jika hanya ada satu elemen dalam list, elemen tersebut juga menjadi hit yang baru.
Penggunaan memori bersifat linear terhadap jumlah elemen saat ini, yaitu big O(n). Nah, di sini terdapat contoh codingan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa outputnya itu QW length 5, QW-nya itu 5, 7193, remove-nya 5, remove-nya 7, QW length-nya 3, dan QW-nya itu 193. Nah, jadi dalam kode ini itu merupakan implementasi struktur data yaitu QW yang bekerja menggunakan prinsip FIFO seperti yang saya jelaskan pada kode sebelumnya. Artinya elemen pertama kali dimasukkan ke dalam antrean akan menjadi elemen pertama kali dikeluarkan, sama persis seperti sistem antrean di dunia nyata. Berbeda dengan struktur data stack sebelumnya yang hanya memakai satu penunjuk kepala. Struktur data QW ini menggunakan dua buah penunjuk utama, yaitu self.head yang menandai baris paling depan tempat menghapus data, dan self.tail untuk menandai baris paling belakang tempat menambah data. Nah, pada blok program utama, proses manipulasi data dimulai dengan memasukkan 5 buah angka secara berurutan lewat fungsi QNQW, yaitu angka 5, 7, 1, 9, dan 3. Karena struktur ini menggunakan prinsip antrean dasar, angka 5 yang masuk pertama kali akan menetap di posisi paling depan, self.head, sedangkan angka 3 yang masuk terakhir akan ditempatkan di ujung belakang antrean self.tail. Maka karena lagi azan kita skip dulu. Oke, lanjut pada slide ke-15, yaitu circular linked list melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep array melingkar diimplementasikan menggunakan aritmetika modular untuk memindahkan indeks dari slot terakhir kembali ke slot pertama array. Pada circularly linked list, node tail menggunakan referensi next-nya untuk menunjuk kembali ke node head dari list. Circularly linked list menyediakan model yang lebih umum dibandingkan linked list biasa untuk kumpulan data yang bersifat siklik, yaitu data yang tidak memiliki konsep awal dan akhir yang jelas. Circularly linked list harus mempertahankan referensi ke node tertentu agar list dapat digunakan, yang disebut current. Nah, selanjutnya round-robin scheduler. Round-robin scheduler melakukan iterasi melalui sekumpulan elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dengan menjalankan suatu tindakan tertentu terhadap elemen tersebut. Scheduler seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang harus dibagikan kepada sekumpulan klien. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan jatah waktu CPU kepada berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada sebuah komputer. Round robin scheduler dapat diimplementasikan menggunakan ADT-QW umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada QW. Yang misalnya di sini 1E sama dengan Q.dqw, yang kedua service elemen E, yang ketiga Q.nqw.
Nah, selanjutnya jika linked QW digunakan untuk mengimplementasikan hal ini, akan ada overhead tambahan karena harus menghapus node dari bagian depan dan menambahkan node baru di bagian belakang. Dengan menggunakan kelas circular QW, kita dapat mengimplementasikan round robin scheduler hanya dengan 2 langkah berikut, yaitu service element queue front dan queue rotate. Nah, selanjutnya mengimplementasikan QW dengan circular linked list. Nah, yang pertama, implementasi ini hanya mempertahankan 2 variabel, yaitu tile dan size. Referensi next dari node tile dihubungkan kembali ke head self.tile next. Kelas circular QW mendukung metode tambahan bernama rotate yang menghapus elemen dari bagian depan dan memindahkannya ke bagian belakang QW. Hal ini dicapai dengan menjadikan head lama sebagai tile yang baru, self.tile sama dengan self.tile.next. Di sini terdapat contoh codingannya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung praktekkan dan di sini hasil outputnya. Nah, di sini ada gambar, yaitu di sini pada gambar ini kita bisa bayangkan. Nah, di sini kita bisa bayangkan kita memiliki sebuah antrean melingkar di mana kita hanya menyimpan satu penunjuk utama, yaitu ke ujung antrean bernama tile. Karena ini melingkar, maka secara otomatis data setelah tile, yaitu tile.next ini sebenarnya adalah baris paling depan atau kepala antrean yang kita sebut sebagai old head. Nah, ketika kita ingin melakukan operasi DQW, yang artinya kita ingin menghapus elemen paling depan untuk dikeluarkan dari antrean. Nah, kita tidak bisa langsung menghapusnya begitu saja karena akan memutuskan rantai lingkaran tersebut. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan itu sistem adalah mengidentifikasi node mana yang akan dibuang, yaitu old head yang berisi data E, yang ini. Nah, kita tahu bahwa old head ini memiliki penunjuk ke elemen di belakangnya, yang disebut old head next, yang ini. Nah, di sini pada gambar ini dihubungkan ke menjadi new head node. Nah, supaya elemen old head-nya itu bisa dikeluarkan dengan aman tanpa merusak antrean, kita harus menyambungkan ujung antrean tile-nya ini, yang ini, langsung ke elemen kedua tersebut, new head node, yang ini. Nah, oleh karena itu kita memperbarui jalurnya dengan perintah tile.next yang bagian yang ini. Bagian yang ini. Menghubungkannya. Oke, lanjut. Setelah jalur baru yang ditandai dengan garis putus-putus itu terbentuk, tile kini resmi terhubung langsung ke kepala antrean yang baru. Elemen old head sekarang sudah terisolasi dari lingkaran antrean dan siap untuk dihapus sepenuhnya dari memori komputer. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada lagi gambarnya lagi. Nah, di sini tuh gambarnya itu proses menambahkan elemen baru ke dalam antrean melingkar. Diawali dengan membuat sebuah node baru yang diberi nama newS yang memuat data E. Yang ini, memuat data E. Nah, pada kondisi awal sebelum node baru ini masuk, ujung antrean lama yaitu tile yang ditandai sebagai current tile node, yang ini, memiliki penunjuk bernama tile.next yang mengarah ke elemen paling depan, yaitu head, untuk menjaga struktur melingkar. Agar node news bisa menyisip di akhir antrean tanpa memutuskan rantai melingkar tersebut,
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengarahkan penunjuk dari not baru ke elemen paling depan melalui perintah news.next, tile.next yang ini. Nah, dengan eksekusi perintah ini, not baru kini telah berhasil mengunci posisi elemen pertama antrean sebagai kelanjutannya. Setelah not baru terhubung ke bagian depan antrean, langkah berikutnya adalah memutuskan hubungan melingkar yang lama dari current tile node. Yang ini, current tile node, dan mengarahkannya ke node baru. Hal ini dilakukan melalui perintah tile.next sama dengan news yang membuat ujung antrean lama kini menunjuk langsung ke node news. Nah, jalur baru ini digambarkan dengan garis putus-putus pada diagram yang menandakan bahwa posisi tile antrean telah berpindah melalui kedua tahapan interkoneksi penunjuk tersebut. Node news sekarang resmi menjadi bagian dari antrean melingkar dan bertindak sebagai ekor atau tile baru, sementara sifat melingkar dari keseluruhan struktur data tetap terjaga dengan aman. Nah, selanjutnya masuk di double linked list. Nah, atau di linked list ganda. Nah, motivasi pada single linked list, setiap node hanya menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Nah, keterbatasan single linked list yang pertama, sulit untuk menghapus node pada bagian tile atau akhir list secara efisien. Nah, secara lebih umum, kita tidak dapat menghapus sebuah node secara efisien dari posisi manapun di dalam list jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat mengetahui node yang berada tepat sebelum node yang akan dihapus, padahal node tersebut perlu memperbarui referensi next-nya. Nah, keterbatasan pada single linked list ini dapat diatasi dengan struktur doubly linked list, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node sesudahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan atau update, baik penyisipan atau insertion maupun penghapusan deletion, dilakukan dalam waktu big O1 pada posisi manapun di dalam list. Untuk menghindari beberapa kasus khusus beroperasi di dekat batas awal dan akhir doubly linked list, biasanya ditambahkan node khusus pada kedua ujung list, yaitu header node di awal list dan trailer node di akhir list. Node-node khusus ini disebut sentinel, tidak menyimpan elemen data. Pada list yang kosong, file next dari header menunjukkan ke trailer dan file prefer dari trailer menunjuk ke header. Nah, penggunaan sentinel ini menyederhanakan logika operasi pada linked list. Nah, untuk node header dan trailer tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah node-node yang berada di antara keduanya. Semua operasi penyisipan insertion dan penghapusan deletion ini dapat diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu sebuah node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang sudah ada. Nah, di sini ada kasusnya. Nah, pada kasus satu ini menyisipkan pada posisi sembarang dalam list yang tidak kosong. Nah, di sini sebuah node baru disisipkan di antara dua node yang sudah ada dalam doubly linked list. Nah, referensi pref dan next dari node baru serta node-node tetangganya harus diperbarui agar hubungan antar node tetap benar. Nah, sedangkan pada kasus 2 yaitu menyisipkan pada awal list. Nah, node baru itu disisipkan tepat setelah node header. Referensi next dari header diperbarui agar menunjuk ke node baru. Referensi pref dari node yang sebelumnya menjadi node pertama diperbarui agar menunjuk ke node baru. Referensi pref dan next pada node baru diatur sehingga terhubung dengan header dan node pertama yang lama. Sudah masuk di menghapus node pada doubly linked list, karena penggunaan sentinel implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama maupun node terakhir, menghapus node pada posisi sembarang,
menghapus sebuah not pada lokasi posisi sembarang dalam double linked list. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.